lagi sumber gua. Demikianlah tadi sambutan dari wakil mempelai wanita. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Menyimak sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari tamu undangan, dan dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Suherman. Bila dapat kami persilakan. Tadi ada pantun ya. Ini kamu pantun boleh sebelumnya terkena salah. Buah katis, buah kerme, satu dimakan pahit kali. Sambutanku di degelame, hari yang siang lelah tahu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendengar tadi bapak-bapak suami ibu-ibu belum. Ya, mudah-mudahan kepada ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya ini, saya doakan suaminya nikah lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang pertama di sini rupanya kepala desanya ibu nih. Ibu kepala desa yang saya hormati serta perangkatnya. Bapak-bapak hadirin sekalian, yaitu Bapak Al-Ustadz Miswan yang kami hormati. Bapak-bapak para undangan sekalian juga yang kami hormati, terkhusus kepada pihak Bisang yang datang dari Semende Darat. Nah, jadi aku belum pernah ke Semende Darat tuh. Jadi Semende Darat tuh kinai dari Pulau Panggung tuh di pucuk muncak. Jadi sesuai dikatakan Semende Darat, di daratnya tempatnya. Nah, kemudian kami atas nama mewakili daripada para undangan, apabila ada kata-kata kami, tutur kata kami, ada yang salah ataupun yang keliru, kami mewakili daripada para undangan sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukur alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, kita semua masih diberinya oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman. Jadi betapa banyaknya nikmat ini diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Bu. Pak, kalau nak kita hitung nikmat itu tubuh saja dihitung-hitung betapa banyaknya. Nah, belum lagi nikmat yang lain. Lagi ibu jangan sampai waktunya. Nah, itu. Maka daripada itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, apabila kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan tambah beberapa kenikmatan kepada kita semua. Tapi kalau kita kufur, kita ingkar, kita tidak pernah bersyukur, inna azabillah syadid, azabnya sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir
keluarga kita yang tidak hadir dijauhkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Jadi supaya mendapatkan syafaat itu pengantin ya, tak banyak-banyak berselawat ya. Jadi amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah membaca sholawat tanpa mengambil air wudu di kebun, di kantor, sambil mipis bawa gulai, dibawa gulai. Karena membaca sholawat itulah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili sebagai para undangan sekalian ingin berpesan. Saya kira wajar saja kami berpesan untuk menasihati kedua mempelai ya. Jadi tadi saya mukadimahi dari surat Ar-Rum ayat 21 pengantin. Jadi tadi yang dibaca tadi kan ngaji tadi kan, kemudian Pak Ketip tadi juga membaca ayat Ar-Rum ayat 21 tadi. Apa artinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surat ayat Ar-Rum ayat 21 tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Apa artinya? Ini artinya harus dipahami kalian berdua ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan, Dia menciptakan dari jenismu sendiri, maksudnya laki-laki, betina, lanang, berpasang-pasangan agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Itulah tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berpikir ya. Satu ayat dan yang kedua ayat cukup firman Allah saja memberikan pesan, ingatkan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dari surat Al-Munafiqun ayat 9, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khusirun. Artinya hai orang-orang yang beriman ya, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Siapa yang demikian, maka itulah orang-orang yang rugi ya. Kepada pengantin jangan tinggalkan yang pertama sholat ya, pesan kami. Karena sholat itu adalah kunci segala-galanya. Ibarat rumah ini, ambil itu kunci celup cok kena masuk ini. Berhubung kita ada kuncinya, maka dek pacak kena masuk. Nah, kunci kita dalam kehidupan ini adalah sholat ya. Dan juga ayat yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 208. Ini ingatkan ini ya. Surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam dengan secara keseluruhan, maksudnya masuk niat. Jangan sembahyang setahun sekali, berarti itu masuknya. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kamu menuruti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Dan juga yang terakhir ya, pesan kami, karena manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam tuh di surga sendirian. Nak makan tinggal makan, nak minum tinggal minum. Cuman dia kancingnya ngobrol Nabi Adam. Berarti dia lembak ambil kancingnya ngobrol. Nah kemudian Nabi Adam sedang tidur, maka diambillah oleh Allah Subhanahu wa taala tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri bingkok bulu dulu. Sebelah kiri mana bingkok bulu. Diciptakanlah seorang wanita melebihi dari 1000 bidadari, yaitu Siti Hawa. Jadi Siti Hawa ini pengantin berasal dari tulang rusuk Nabi
Nabi Adam. Berarti istrimu ini adalah tulang rusuk suami. Ya, berhubung istrimu ini adalah tulang rusuk suami, harus kalian jaga. Jangan sampai hatinya terluka, jangan sampai badannya tergores, ya. Karena bagi seorang laki-laki ini berat merindukan surga, Pak. Karena anak dan istri itu bisa dipertanggungjawabkan oleh suami dunia dan akhirat. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sebagai para undangan merasa bangga, merasa bahagia atas kehadiran keluarga baru ini. Mudah-mudahan keluarga baru ini nanti akan menambah semaraknya suasana kebahagiaan di dalam rumah tangga dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua dan taat kepada agama. Saya kira atas sambutan kami tidak akan panjang dan lebar. Ini ada pantun dikit. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah jangan disimpan di dalam hati. Wallahu muwaffiq ila huwaqit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari wakil tamu undangan sekaligus pencerahan agama atau tausiah